Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat Netas, kembali lagi dengan saya Firman Renadi. Dalam konten kali ini, saya berkesempatan untuk menjadi host dalam podcast Realitas Channel ini. Untuk podcast pada kali ini kita kedatangan seorang narasumber atau tamu yang di mana narasumber tersebut merupakan siswa berprestasi atau multi talenta mungkinnya bisa disebut seperti itu. Ini dia. Halo Sobat Nelitas, perkenalkan nama saya Siva Damayanti. Di sini saya diundang untuk podcast Nelitas, merasa senang karena dapat bergabung dengan podcast Nelitas. Dengan begitu juga saya berterima kasih telah memberi kepercayaan untuk diundang pada podcast Nelitas. Iya, aduh, by the way sebelum dilanjut ke videonya, kita merasa senang banget mungkinnya ada Ya, beberapa udah banyak teman, peningkatan dari sebelumnya yang awalnya kita podcast di Malaysian, Ustaz. sekarang ah, bisa ada Boleh peningkatan sekali. sedikit mungkin ya. Terima kasih Ya, saya ucapkan kepada Bapak Dokter Muhammad Ihsan ya, karena telah memberikan sumbangan kepada, OSIS SMP 5 Tasikmalaya. Lanjut aja kita ke topiknya ya. ya, Untuk yang pertama, Sipa ini kan, suka juara dalam bidang apapun, maksudnya suka juara dalam lomba-lomba apapun ya. Untuk yang dulu teh bulan Agustus juara sanitasi ya. ya. Perasaan Sipa pas tahu Sipa juara satu duta sanitasi itu gimana rasanya? Rasanya senang, tapi sempat gak nyangka gitu bisa jadi duta sanitasi yang awalnya itu cuman ngikutin aja karena nggak ada perwakilan di kelas, tapi dengan berusaha mencoba meskipun ya belum tahu bagaimana itu sanitasi, tapi dengan kita mencoba berani, dari situ nggak nyangka bisa sampai jadi Iya, pemenang soalnya gitu. pas saya lihat itu duta sanitasi kan lombanya bukan asal-asalan kan ya. Iya, Duta sanitasi aduh maaf Pak Beliau kayak gini. Duta sanitasi itu lomba yang benar-benar harus bisa memahami dengan dalam sekali ya. Itu kalau boleh tahu sih Pak, menghafalnya atau kayak persiapan untuk menghafal teks tersebut berapa hari? pertama-tama sih cari-cari apa arti tentang sanitasi dan bagaimana itu tentang sanitasi mewujudkannya, dari mulai buku maupun sosial media, di Google mencari informasi. Nah, di situ mulai memahami apa itu sanitasi dan mulai, ada pikiran yang mulai muncul gitu tentang apa itu sanitasi. Widih keren, berarti persiapannya harus benar-benar matang Iya, sekali ya. Sanitasi sanitasi itu apa sih sebenarnya? sanitasi adalah usaha untuk mewujudkan dan menciptakan suasana yang dimanapun untuk menjadi bersih dan sehat. Oh iya, alhamdulillah mungkin ya untuk SMP 5 kali ini sedang menjalankan program sanitasi. Iya, Saya melihat, anak-anak SMP 5 yang ikut sanitasi ini, menggelegar sekali ya dari mulai usahanya, dari mulai lombanya itu sangat keje badai pokoknya. Aduh, banyak banget yang udah, dilakuin dalam hal sanitasi. iya, apalagi kan itu cuci tangan termasuk ke sanitasi Iya, mungkin cuci ya. tangan. Iya. Terus, Sipa ini katanya tidak hanya lomba, apa ya, tidak hanya lomba sanitasi Sanitasi, juga ya, lomba iya, Pidace juga katanya menang juara berapa? ketiga, alhamdulillah ketiga. Waduh, benar-benar kenapa sih Sipa bisa atau enggak Sipa suka berarti sama siapa sih kalau lomba-lomba kayak gini? Nggak berarti sama siapa-siapa, cuman awalnya itu dari mulai kecil suka berliterasi dan suka membaca. Nah, di sana kayak pikiran kita itu luas dan selalu ingin ikut dalam lomba apapun, meskipun belum terlalu jago dalam bidang itu, tapi selalu ingin mencoba, meskipun kurang paham juga sih, tapi harus tetap berusaha belajar, Jadi gitu. kuncinya mah kita harus tetap Harus mencoba, berani, mencoba, dan iya, mencoba, mencoba berani dan untuk mencoba. mencoba. Karena kalau semisal kita takut untuk mencoba, maka hasilnya juga tidak akan Iya, ada. karena yakin proses tidak akan mengkhianati hasil Nah, sih. iya benar. Waktu juga saya ikut lomba Pilaci ya, tapi Iya. gagal karena aduh bener-bener lawak banget sih waktu dulu. Saya merasa banget gitu. Pildacil ya. Sipa itu kan waktu dulu Pildacil ada kayak lagu-lagu kayak gitu ya. Itu teh Ya, kenapa sih Sipa bisa berpikiran atau bisa bisa nyampe ke untuk menyampaikan sebuah lagu tersebut? karena dari berpidato banyak orang yang berpikiran ngantuk gitu, dengerin Iya, pidato itu iya. ngantuk. Nah, dari situ kepikiran buat biar nggak ngantuk, biar nggak bosan dan boring, mending kita sama si lagu nyanyi gitu, lagu bersyukur. Nah, dari sana juga sempet kepikirannya karena lagunya pas sama apa yang bakal disampaikan saat Disampaikan dengan pidato itu, temanya ya. ya. Ya saya juga berpikir kalau semisal ada suatu ceramah atau pidato, tapi kalau semisal yang menyampaikannya itu maaf ya, kurang penyampaiannya secara garing gitu atau, Iya. kurang menarik kan kita juga bawaannya jadi ngantuk. Tapi kalau semisal ada hal yang menarik mah mungkin kita juga akan makin, wow gitu, menggelegar Iya, di sekali. sana kan jadi,
para penonton mulai Mulai jadi, mendengarkan "Aduh, lagi gitu. wah ini keren nih, aku harus Nah, jangankan tuh kayak gini." harus Seperti itu. mencari perbedaan dari Nah, antara yang iya lain. betul banget dan FIFA juara 3 ya untuk Ya, saat ini, alhamdulillah keren banget. Eee, berbicara soal apa, berbicara soal kemenangan juara mungkin ya, katanya bukan katanya sih, tapi benar kan ya FIFA itu untuk sekarang ikut literasi Jawa Barat ya yang dipimpin oleh Bu Aitin sama Bu Reza. iya ikut juga dari mulai SD sampai sekarang juga ikut. Kenapa sih Sipa bisa bertarik atau ada motivasi apa sih sehingga Sipa ingin ikut literasi-literasi kayak gitu? Soalnya dari mulai kecil gitu ya, suka dibacain juga sama orang tua, jadi mulai Oh, jadi suka mulai suka. literasi, apa itu, literasi. Dan di situ juga setelah ikut kegiatan literasi di sekolah, banyak banget hal yang dapat diambil dari sana dan di situ mulai berani untuk coba lomba-lomba karena dari literasi bukan hanya belajar membaca, tapi, banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Waduh keren banget ya dimulai dari literasi sehingga bisa untuk berani mencoba hal baru gitu ya. Iya. Literasi itu literasi itu apa sih sebenarnya atau bisa dijelaskan nggak literasi itu seperti apa? Lebih tepatnya sih kayak membaca, cuman bukan hanya membaca, tapi di sana juga sebenarnya banyak bisa dipelajari, kayak mulai dongeng, mau banyak hal sih sebenarnya bukan hanya membaca, tapi kegiatan yang dilakuin untuk, bisa mendapatkan prestasi juga. Oh iya. Kalau berbicara soal literasi kan ini, kayak condong untuk membaca gitu ya, Iya, hampir hampir warga Indonesia mungkin bisa disebut dengan yang namanya malas membaca. Nah gimana sih Pak, kenapa gitu Pak bisa ingin, "Aduh aku teh pengen membaca nih, aduh aku teh pengen membaca," sedangkan di sisi lain banyak sekali, orang-orang yang malas dengan yang namanya membaca gitu. awalnya gini, dari negara lain kita bisa belajar di mana-mana membawa buku, contohnya di negara Jepang. Nah, melihat dari situ, diperbandingkan Indonesia dengan Jepang, beda jauh gitu ya, semua orang di Jepang itu jalan, mau pergi, mau ngopi, selalu Apalagi di membawa bus buku. juga ya. Nah, kayak mikir, masa sih negara kita sendiri nggak bisa ningkatin kayak literasi kayak di Jepang dan negara-negara lain juga. Nah, awalnya juga dari kegiatan literasi ada, kayak gimana ya, lomba-lomba untuk jadi membuat kita keluar negeri gitu. Oh Nah, iya di sih. situ juga yang membuat rasa ingin membaca jadi tinggi Jadi gitu. makin tinggi Nah, gitu jadi ya, tinggi. cita-cita kita untuk ingin mencapai suatu hal baru itu Iya, benar-benar tinggi banget ya. dan dari beberapa orang yang dari literasi itu dengan berliterasi banyak bisa hal yang tumbuh dari diri kita, Iya bakat kita betul jadi banget. kelihatan, terus ada juga hasil dari yang kita suka membaca itu ada hasilnya gitu karena nggak dari proses itu tidak akan menghasilkan. Ya benar banget ya kayak kayak di luar negeri sekarang mungkin contohnya Jepang, banyak sekali itu ketika lagi di bus atau lagi dimanapun yang dibawa itu saya Buku. melihat bukan bukan handphone tapi ya buku, 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 dan buku. Iya, Benar apa yang tadi katakan Pipa, kalau negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak? iya Aduh gitu. sangat keren sekali, menggelegar sekali. Literasi ya, Sipa udah ada beberapa buku nih yang udah dibaca atau yang udah di-review atau udah yang pernah atau enggak ada nggak salah satu buku yang gimana ya, salah satu buku yang menurut Sipa paling, aduh paling Suka. atau yang paling suka banget itu buku apa? Ada sih bukunya itu Mutia Rizky Mendayung Mimpi Penaruh Harapan. Waduh, itu teh isinya tentang apa nih? Awalnya dari buku itu ngelihat dari sinopsisnya gitu ya, Ya, kayak memotivasi dan bikin penasaran. Jadi mmm, isi ceritanya itu tentang seorang anak yang memiliki penyakit dan dari sebelum mempunyai penyakit juga dia selalu menerima apa ya, cobaan masalah keluarga cobaan-cobaan kayak gitu, gitu, masalah rintangan keluarga gitu, rintangan kayak gitu rintangan. mungkin. Nah dari situ sebelum mempunyai penyakit juga kan udah ngerasain kayak perihnya Iya, dari kehidupan itu, tapi Mutia tidak pernah menyerah gitu. Nah, di situ kan jadi mulai, wah, ingin membaca buku itu kelihatannya memotivasi juga gitu. Nah, dari situ sebelum gimana ya? Mutia itu buku buku kisah nyata juga oh buku diambil kisah dari nyata apa juga? kisah nyata Oh iya, juga. oh iya. Jadi kayak apa yang ditulisin seorang penulis kena juga Oh ke kita pernah yang juga, jadi pembacanya juga kena gitu. Dapat diambil banyak banget hikmah dari hikmah buku yang itu. diambil, oh jadi buku tersebut juga merupakan cerita dari seorang penulis Iya, tersendiri. dari Oh ya yang di apa ya, yang diluapkan melalui buku-buku. Aduh, keren banget ya terkadang ketika saya ada suatu permasalahan atau ketika saya lagi benar-benar ada dalam posisi
down kan kita itu biasanya suka jadi malas sedih. Nah, Nah, terkadang kita suka ada, bisa "Aduh gimana nih kalau heeh, semisal ceritaku dalam dibikin" buku, iya buku diary atau kayak gitu. apa sih namanya, cerpen ya? Iya, Cerita pendek. cerpen. Iya, aduh sangat keren sekali, tapi saya nggak tahu kenapa tidak bisa banget gitu ya dari mulai memikirkan kata-katanya juga, aduh, ah sudahlah mending sedih daripada bikin buku, terkadang hal yang bikin saya sesat sih itu. Tapi harus dihindari sih Iya, sikap harus kayak gitu dihindari. itu. Awalnya juga sama, kayak suka membaca tapi belum bisa menuangkan, apa ya, isi Isi kehidupan dari itu buku. dalam dibuat menjadi buku. Cuman harus berusaha dari mulai sekarang juga, saya sendiri mulai membiasakan sesuatu hal yang kira-kiranya dapat, motivasi ataupun dari mulai sedih sampai apa pencapaian sekarang kayak ini, lagi dibuat proses pembuatan buku juga, Widih, insyaallah nanti keren. Ya. bakal Keren bangetnya dari seorang Sipa ini yang awalnya suka membaca literasi, terus dari literasi ini Sipa ada motivasi untuk mencoba hal baru hingga saat ini Sipa sedang ngebikin suatu novel mungkin ya. Tuh, iya, keren banget. Semangat lah ya pokoknya iya, mah. dari situ juga sih yang harus kita semua tahu gitu ya, Ya, jangan pernah, eee, takut untuk mencoba suatu hal, tapi, kita itu harus berani untuk mencoba suatu hal baru karena yang di situ suatu hal baru itu dapat, eee, gimana ya, meningkatkan rasa pemberanian pemberian kita. baru juga Nah, pengalaman yang iya, baru gitu pengalaman ya. baru dan harus yakin bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Optimis kunci pertama Optimis ya. optimis, Optimis, berani dan mencoba mencoba. seperti itu. Literasi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Berbicara soal literasi nih, Sipa juga katanya bukan apa sih katanya mulu ya, Sipa juga mempunyai bakat dalam bidang nyanyi ya atau kesenian ya? Iya, Itu suka apa bernyanyi. ada bakat apa aja yang Sipa miliki? Atau yang Sipa gemari atau Sipa yang punya gitu? Yang paling sukanya sih menyanyi, karena udah keturunan dari keluarga Oh juga dari suka keluarga udah nyanyi, keturunan, jadi iya, turun-temurun juga turun-temurun juga. Dan dari literasi juga bukan hanya membaca, tapi di situ kan ada bakat yang kita miliki bakat yang kita miliki ditampilkan gitu. ditampilkan. Nah, di situ juga tahu kan seberapa banyak bakat kita dari literasi, Wih, keren bisa. banget dari ini langsung kepada anaknya ya, menurun banget gitu ya, Iya, bakat dalam bidang menyanyinya. Tapi Sipa pernah nggak apa ya, juara gitu dalam perlombaan menyanyi? Pernah nggak? Atau pernah pernah mengikuti nggak suatu perlombaan pernah menyanyi? dari sekolah SMK 5 lomba untuk pagar Oh, yang agangan. waktu dulu Nah, yang ya? itu Oh iya iya, tingkat Priangan iya. kalau nggak salah ya. Alhamdulillah dapat juara kedua juga. Jadi mantap, keren banget ya. Dari literasi, dari kita literasi, banyak sekali hal baru atau banyak sekali hal yang kita ingin coba, banyak sekali juga pengalaman Iya, yang ingin kita coba, yang hingga sekarang kita bisa disebut gimana ya, bisa disebut udah ada dalam bayangan kita waktu iya, dulu gitu ya. Intinya mah gimana ya, mau gak mau kita itu harus harus berani mencoba. berani mencoba, berani mencoba, mencoba dan mencoba. Jangan memberikan maksudnya ketika kita ingin mencoba suatu hal, jangan merasa, "Aduh, aku takut nih, Iya, aduh jangan takut." mundur Iya, duluan. karena takut itu teh hanya ketakutan semata doang gitu. Intinya mah mencoba, mencoba, dan mencoba. Gimana ada lagi nggak yang, ada nggak, motivasi atau kata-kata dari Sipa buat seluruh penonton Realitas Channel supaya termotivasi ingin membaca buku atau literasi, ada nggak motivasi untuk itu dari Sipa? Dari literasi juga yang kalian harus tahu, bukan hanya sekedar membaca, Iya, tapi banyak hal yang membuat kita ingin selalu mencoba dalam mencoba, suatu hal. Dan menurut saya sendiri dengan berliterasi itu kita menjadi, timbul rasa berani dan di sanalah dengan membaca membaca jendela dunia. Nah, dari situ dengan membaca dapat ilmu yang banyak kita dapatkan dan bisa terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk, bidang yang akan kita ikuti. jadi keren banget ya dari pembahasan awal sampai akhir. Saya juga jujur, waduh tercengang banget mendengar motivasi atau mendengar cerita dari seorang Sipa ini. Wah, ceritanya itu dari awal sampai akhir benar-benar kita membuat motivasi supaya kita itu gimana ya, eee, kita itu supaya apa ya namanya, nggak takut untuk Benar untuk mencoba mencoba. dari awal sampai akhir.
yang awalnya Sipa cuma ikut literasi doang, hingga Iya, Sipa dari sampai literasi termotivasi untuk mengikuti hal-hal baru, hingga kini Sipa menjadi seorang yang berprestasi banget. Aduh keren. yang paling kita tahu banget gitu ya, dari bukan seberapa kita untuk berani mencoba itu dalam mencapai satu kemenangan, tapi kemenangan itu adalah nomor 2 sih. Yang pertama itu berani dan selalu semangat untuk mencoba hal baru. Nah, aduh keren banget, gila. Berani mencoba yang pertama mah, jangan memikirkan, "Aduh aku menang atau kalah," Iya, jangan menang pernah atau memikirkan hal kalah, seperti itu karena menang menang atau kalah itu sudah biasa sudah mungkin ya dalam, biasa. seorang pemenang apa, seorang lomba-lomba kayak gitu. Iya, dan harus kita itu optimis gitu ya, apa Optimis, yang kita udah latihan, itu tuh nggak sia-sia karena kita udah berani dan tampil di depan semua orang itu, nggak semua orang bisa berani menampilkan diri sendirinya yap, betul banget. dengan Gak semua orang bisa kayak kita ya, atau iya gak semua orang bisa percaya diri kita. Intinya yang pertama, harus optimis optimis optimis, jangan optimis. optimis. Mungkin dalam pembicaraan kita kali ini cukup sekian mungkin ya. Iya, Intinya untuk, pembicaraan atau podcast kali ini yang bisa diambil dari hikmah Sipa itu, yang pertama harus optimis dalam optimis, melakukan suatu hal, harus berani berani mencoba mencoba hal hal baru, baru atau apa ya, gimana ya, berani berani mencoba aja mencoba. ya intinya mah seperti itu. Ya mungkin, Ya mungkin, ada juga penyampaian oh lagi iya gimana? buat semua yang nonton podcast ini, kita itu harus, mencoba hal baru meskipun kita belum tahu seberapa pentingnya hal yang Hal harus yang kita kita coba coba itu itu, tapi yang harus kita pikir itu bukan hanya kemenangan, tapi seberapa kita berani untuk, percaya diri percaya menampilkan diri. apa yang kita coba ikuti itu adalah hal pertama sih, percaya diri dan selalu berani dalam apapun. Karena dari sikap pemberani itu, di situ mulai tumbuh gitu ya rasa, wah kita udah segininya juga kita udah mencoba berani Udah mencoba meskipun berani nih, kalah atau menang, itu ya udah sudah belakangan gitu ya biasa, bisa disebut iya. belakangan. Tapi harus bangga juga pada diri kita sendiri bahwa kita udah berani. Keren banget ya ini dari seorang Sipa, dari perjalanan awal sampai hingga kini benar-benar wow wow wow. Mungkin bisa jadiin motivasi buat kalian penonton di rumah atau bagi saya diri sendiri terutama ya. Intinya mah kita harus optimis dan percaya diri. Optimis dan percaya diri sama aja ya. Aja, Optimis, berani mencoba itu sih. Dua ya poin yang harus saya harus harus mencoba. Mungkin udah segini aja mungkinnya podcast kita kali ini. Semoga ada hikmahnya. Apa ya? untuk penutupan kali ini mungkin cukup segini. Segini maksudnya. Belum Eh malam jadi ya, wah, saya selaku Firman nanti host dalam podcast kali ini. dan saya sebagai bintang tamu dari podcast ini mengucapkan Terima kasih terima banyak kasih kepada banyak. seluruh penonton atas subscribe-nya dan like-nya atau dukungannya. Dan juga bagi penonton kalian dan juga bagi gimana ya? Bagi penonton di Penonton rumah setia iya yang belum nge-subscribe atau yang belum nge-like, boleh mohon di-subscribe bantuannya ya.